Shalom buat kita semua yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah yang sedang dihadapi oleh jemaat? Mengapa Petrus menasihati bahwa mereka tidak perlu khawatir? Apa yang dikhawatirkan oleh mereka? Petrus menuliskan surat ini ketika jemaat sedang menghadapi penganiayaan oleh karena nama Tuhan. Jemaat harus menderita sebagai orang Kristen dan mereka hendak memuliakan Allah dalam nama Kristus karena mereka tidak berbuat jahat. Penderitaan yang demikian hanya mengikuti teladan Kristus di mana Ia telah menderita badan bagi orang percaya. Lebih lanjut, Petrus melihat bahwa penderitaan sekarang hanyalah permulaan saja dan pada masa yang akan datang ada penganiayaan yang jauh lebih dahsyat lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kekhawatiran dari jemaat mula-mula bukanlah mengenai masalah makan, minum, dan pakaian, melainkan nyawa yang terancam bahaya oleh orang dunia. Petrus mengajarkan bahwa penderitaan itu bisa dipakai oleh iblis untuk menerkam umat Allah. Sebab iblis seperti singa yang mengaum, siap menerkam orang percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, siapakah tidak khawatir jika nyawanya terancam? Bukankah jemaat sendiri melihat bagaimana saudara seiman telah dianiaya sampai mati karena iman dalam Tuhan? Sebagai kepala keluarga, mereka bisa saja membayangkan jika mereka mati demi nama Tuhan, maka siapakah akan memelihara keluarganya? Jika mereka ditangkap dan dimaksudkan dalam penjara, maka siapakah yang akan melanjutkan pekerjaannya dan siapakah yang akan memberi nafkah bagi keluarganya? Sebagai ibu rumah tangga, mereka bisa saja berpikir jika suaminya hilang atau mati, maka bagaimanakah mereka melanjutkan hidupnya dan membesarkan anak-anaknya? Bukankah banyak hal yang dikhawatirkan oleh orang percaya pada waktu itu? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam ayat renungan kita pada hari ini, Petrus ingin mengalihkan perhatian jemaat dari persoalan hidupnya sekarang dan yang akan datang kepada pemeliharaan Tuhan. Di tengah kegelapan hidup, Petrus tetap melihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja untuk menopang dan memelihara umatnya. Hal itu dilakukan karena kasih-Nya tetap dan tidak pernah berubah. Petrus percaya bahwa Tuhan tetap bekerja untuk meneguhkan iman umatnya di tengah kondisi yang gelap ini. Meskipun mereka harus mengalami penderitaan seketika lamanya, Allah yang hidup tidak pernah berdiam diri, melainkan Ia akan tetap bekerja untuk menopang dan menyelamatkan dari kesulitan hidup. Sebab Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah situasi hidup sekarang yang dihadapi oleh orang percaya? Ancaman virus corona, virus yang telah merenggut begitu banyak nyawa di seluruh dunia. Kita sendiri menyaksikan betapa ganasnya dan dahsyatnya virus ini ketika mereka berada dalam tubuh manusia atau ketika mereka berada di dalam tubuh saudara kita yang saat ini berada di penanganan oleh medis. Setiap hari
kita dikirimkan berbagai berita dan pesan-pesan singkat tentang virus corona ini. Siapakah tidak takut menghadapi bahaya ini? Bahaya yang mengancam nyawa, yang sudah berada di depan mata kita sendiri. Hari ini kita tidak kena virus ini, tetapi siapakah tahu jika hari esok kita masih sehat? Tetapi saudara, apakah kita melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dan seisi keluarga di tengah situasi ini? Jika fokus kita hanya atau lebih berat tertuju pada bahaya virus corona ini, maka hati kita akan menjadi tawar dan kecut, sehingga timbul segala kekhawatiran. Tetapi jika hati kita berharap dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita bersyukur pada Dia setiap hari, seperti kita beratapan berkata di tengah kegelapan hidup. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selain percaya pada pemeliharaan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti saran atau arahan dari dokter atau pemerintah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga, seperti menjauhkan diri dari keramaian, mencuci tangan, menjaga kondisi tubuh tetap sehat, dan lain-lainnya. Jika kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, maka kita juga wajib menjaga diri sendiri. Tetapi jika kita telah tertular oleh virus corona, maka kita harus menerima kenyataan dan berbesar hati untuk mengurung diri di rumah sesuai dengan ketentuan atau mengikuti pengobatan dari pihak rumah sakit. Pada waktu kita berjalan dalam lemah kelemahan, Tuhan tetap beserta kita. Kiranya oleh karena belas kasihan Tuhan, kita boleh dengan selamat melewati ancaman virus ini. Shalom.